Selamat pagi, Bapak Ibu Guru dan para murid sekalian. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, tolong pemberitaan firman hari ini, biarlah kami sungguh boleh mengerti, memahami firman Tuhan. Roh Kudus berkuasalah pada waktu dan momen ini, kami sungguh siap mendengar suara Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat di dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak pada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Saudara, hari ini tema yang akan kita bahas adalah berbagi di tengah pandemi. Berbicara soal kekayaan. Di dalam gereja saat ini ada 3 pandangan soal kekayaan. Yang pertama adalah teologi kemiskinan. Teologi kemiskinan menganggap uang itu pada dasarnya jahat. Sehingga menjadi miskin artinya menjadi lebih rohani. Orientasinya adalah menghindari kekayaan. Teologi ini tentu tidak masuk akal karena beberapa tokoh yang paling saleh di dalam Alkitab adalah orang yang sangat kaya. Contohnya saja adalah Ayub. Ayub itu dikatakan dia memiliki ternak unta. Itu indikasi dia adalah orang yang kaya. Kenapa? Karena unta itu tidak wajar untuk diternakan kepada orang-orang yang biasa-biasa saja. Nah, karena itu dia ini adalah orang yang sangat kaya di daerah timur kuno. Lalu juga Abraham. Abraham juga orang yang sangat kaya raya. Dengan kata lain, menjadi kaya itu bukanlah dosa. Kedua, yaitu teologi kemakmuran. Teologi kemakmuran menganggap uang itu pada dasarnya hadiah khusus dari Allah. Sehingga menjadi kaya berarti diberkati. Orientasinya adalah menghamburkan kekayaan. Semakin kita berani menghamburkan uang, semakin besar juga Allah memberkati kita. Maka tidak heran apabila ada pemimpin Kristen yang punya jet pribadi, bermalam di kamar hotel mewah, dan bahkan dilaporkan ada yang memberikan uang tips 1.000 US dollar atau kurang lebih 10 juta rupiah lah ya, di harga 10 ribuan kalau dolar. Saudara, menjadi kaya tidaklah masalah, dan hal yang dia lakukan pun bukan berarti salah. Apalagi kalau saya ya pelayan hotel yang dapat tips sebesar itu, pastinya mau gitu ya. Tetapi sungguh keliru jika kita lantas menyimpulkan bahwa Allah ingin semua kita itu kaya. Sementara Alkitab memperingatkan kita untuk tidak cinta uang, dan Yesus pun mengajarkan kehidupan yang sederhana dan meneladankannya. Terakhir adalah teologi pemeliharaan. Teologi pemeliharaan ini menganggap bahwa uang itu milik Allah. Allah telah mempercayakan kepada kita untuk dikelola. Orientasinya adalah mengelola kekayaan. Segala sesuatu yang kita miliki pada dasarnya, esensinya bukanlah milik kita, melainkan segala sesuatu adalah milik Allah. Kita hanyalah pekerja atau pengelola dari milik Allah. Nah, ingatkah kalian tentang perumpamaan talenta? Ada yang mendapatkan 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta dari sang tuan. Nah, ketika para pekerja itu berhasil mengusahakan talenta mereka, yang 5 talenta menjadi 10 talenta, yang 2 talenta menjadi 4 talenta, di akhir kisah itu mereka mengembalikannya kepada sang tuan. Para pekerja itu sadar bahwa talenta yang mereka miliki itu bukan milik mereka, tetapi milik sang tuan
yang dititipkan kepada mereka. Demikian juga dengan hidup kita. Apapun yang kita miliki sekarang, entah itu keluarga, teman, sahabat, pacar, uang di dompet kita, bisa sekolah, bisa ngeles, itu semua adalah milik Allah yang dititipkan, dipercayakan kepada kita untuk dikelola dengan bijak. Allah lah yang terlebih dahulu memberikan kepada kita sehingga kita menggunakannya pun bagi kemuliaan Allah. Kurang lebih soundtrack bagi teologi pemeliharaan adalah ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Mari katakan bersama, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Yang dimiliki adalah hati, sedangkan harta, keluarga, prestasi, kepandaian, kemampuan, itu semua adalah titipan Allah. Kalau begitu, apa sih prinsip-prinsip yang perlu kita pahami, yang kita perlu pelajari ketika kita belajar memberi, bahkan di tengah pandemi ini? Bagaimana teologi pemeliharaan itu menolong kita untuk bisa memberi, bahkan di tengah kesulitan ini? Perikop yang tadi kita baca adalah pujian Paulus kepada jemaat di Makedonia yang disebut sebagai jemaat yang sangat miskin namun kaya di dalam kemurahan. Kita akan belajar dari jemaat ini. Prinsip yang pertama yang kita perlu pahami, yang kita perlu pelajari adalah jangan perhitungan dengan Tuhan. Jangan sekali-kali perhitungan dengan Tuhan. Allah lah yang memberkati kita. Untuk apa? Kita bisa memberkati orang lain. Saudara, jemaat Makedonia adalah jemaat yang sangat miskin, namun dikatakan di sini mereka dapat membantu pelayanan Rasul Paulus dengan dana. Hal ini berbeda dengan jemaat Korintus yang menerima surat yang Paulus tulis ini, yaitu 2 Korintus, berarti ditujukan kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus waktu itu ditegur oleh Paulus karena mereka ini adalah jemaat yang pandai, mereka jemaat yang bertalenta, mereka punya banyak karunia rohani, mereka kaya di dalam harta, tetapi mereka ternyata hitung-hitungan ketika mau memberi bantuan kepada Paulus. Saudara, ini yang ditegur oleh Paulus bukan karena mereka sedang menghemat dalam arti mungkin mereka sedang susah lalu mereka menghemat, bukan. Mereka menghabiskan uang itu untuk berfoya-foya, menghabiskan itu untuk kepuasan mereka sendiri dan tidak memperdulikan pelayanan Injil yang dilakukan oleh Paulus. Saudara, coba lihat, ternyata memberi bukan soal ada berapa banyak uang yang kita miliki. Memberi ternyata didasarkan pada apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Pada ayat yang ke-9, kalau kita membaca, Paulus mengatakan bahwa Kristus yang kaya itu, dia rela menjadi miskin. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Kristus adalah pribadi yang kaya. Artinya apa? Dia adalah pencipta alam semesta ini. Dia memiliki alam semesta ini. Tidak ada satupun yang di luar kepemilikannya. Dia begitu kaya. Tetapi dia rela menjadi miskin. Dia rela lahir di dalam palungan yang sangat-sangat sederhana. Dia rela menjadi anak dari seorang tukang kayu.
yang miskin. Bahkan dalam kehidupannya dia sangat sederhana dan bahkan mati di atas kayu salib di dalam kesederhanaannya. Supaya apa? Supaya kita yang miskin secara rohani, kita yang ditinggalkan oleh Allah karena keberdosaan kita, kita yang menjadi musuh Allah karena keberdosaan kita, sekarang dimampukan menjadi orang yang kaya. Kaya secara rohani. Kita memiliki pengharapan di dalam Kristus, kita memiliki sukacita di dalam Kristus, kita memiliki damai, mendapatkan pengampunan yang Dia berikan. Kita kaya akan segala sesuatunya itu. Sehingga Bapak Ibu, kalau kita masih sulit untuk memberi, ternyata bukan soal ada berapa banyak uang yang ada di kocek kita. Itu masalah apa yang Tuhan Yesus telah lakukan bagi kita. Pada akhirnya kita tidak memiliki apapun yang kita miliki. Allah lah pemilik sesungguhnya. Allah lah yang empunya dan kita adalah pelayannya. Kalau begitu jangan pernah hitung-hitungan dengan Allah. Allah tidak pernah berhutang pada manusia. Pemberian kita lewat persembahan, perpuluhan, dukungan dana kepada sosial tidak pernah dan tidak akan pernah cukup untuk menjawab atau membayar kebaikan Allah kepada kita. Saudara, satu kali Pastor Edmund Chan, seorang pendeta di IDMC Singapura, ditanya oleh teman pendetanya, bagaimana kamu bisa membangun 2 gedung gereja kapasitas 1.000 dan 2.000 tempat duduk seharga 338 juta US dollar tanpa utang atau bergantung kepada pinjaman bank? Lalu Pastor Edmund Chan itu pura-pura serius, lalu dia mengatakan kepada teman pendetanya itu, yang kamu harus lakukan adalah minta jemaat kamu yang ada di gereja untuk bangkit berdiri. Lalu suruh mereka mengambil dompet atau tas dari teman di sebelah mereka. Ambil, keluarkan seluruh isinya, lalu lambai-lambaikan, lalu jalankan kolekte. Dan suruh orang itu untuk memberikan kepada kolekte itu. Kira-kira berapa yang akan diberikan? Semuanya. Toh bukan uang saya, semuanya. Apalagi kalau lihat sebelah kita udah keluarin duit, kita kasih semuanya ya. Kita ikutan semuain gitu ya. Pastor Edmund Chan sedang bercanda gitu ya dengan teman pendetanya ini. Tetapi ada sebuah pemikiran menarik bahwa selama kita berpikir uang yang kita miliki adalah milik kita, maka akan sulit sekali bagi kita untuk bisa memberi. Selama berpikir ini uang saya yang usahakan, saya yang tabung, saya yang susah-susah, kita tidak akan pernah bisa punya kemurahan hati untuk memberi. Tapi teologi pemeliharaan dan khususnya jemaat Makedonia pada waktu itu, mereka berpikir bagaimana Allah telah mengasihi mereka secara luar biasa. Allah telah menolong mereka dalam kehidupan mereka sehingga itu yang menimbulkan kemurahan hati dalam mereka, sehingga apa yang mereka punya walaupun sedikit, walaupun tidak banyak, tapi mereka mendesak Paulus untuk menerima bantuan dana yang mereka berikan. Saudara, jangan sampai kita lupa bahwa segala hal yang kita miliki, bahkan uang sekalipun, itu adalah titipan dari Allah. Jangan hitung-hitungan dengan Allah. Mari memberi, mari berikan yang terbaik dan ucapan syukur kita, karena Allah telah menjadikan kita kaya di dalam Dia. Prinsip yang kedua adalah cintailah sesama, manfaatkanlah uang. Jangan kebalik. Cintai uang, manfaatkan sesamamu. Jangan kebalik. Ini juga yang dilakukan oleh jemaat Makedonia. Mereka sangat mengasihi Rasul Paulus, sehingga mereka menggunakan uang mereka untuk membantu pelayanan Paulus. Kasih itulah yang mendorong mereka untuk memberi meskipun di dalam kekurangan. Data yang ke-11 sampai yang ke-12 kita melihat bahwa
Mereka memberikan bukan secara paksa. Mereka secara rela, apa yang ada padanya diberikan kepada Paulus. Ayat yang ke-13 sampai yang ke-15, tujuannya adalah supaya ada keseimbangan di dalam masyarakat. Tidak ada yang kelebihan, tidak juga ada yang kekurangan. Semuanya seimbang. Di antara sesama jemaat ada saling melengkapi. Kelola uang kita, saudara, agar dapat menjadi berkat sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Karena dunia ini bukan rumah kita. Janganlah menimbun kekayaan. Berilah dengan murah hati dan belajarlah untuk mengurangi kehidupan kita untuk kita bisa lebih banyak memberi kepada orang lain, memberkati banyak orang. Ada sebuah kisah dari John Wesley. Dia adalah seorang dosen waktu itu di Oxford, membuatnya cukup memiliki uang. Dia digaji 30 pound, sebuah penghasilan yang lebih dari cukup bagi seseorang yang belum menikah seperti dia. Nah, Wesley selama di masa itu dia menikmati kelebihan uangnya itu dengan bermain kartu, membeli tembakau, dan berfoya-foya. Suatu waktu ada sebuah kisah dalam hidupnya yang mengubah hidupnya. Jadi waktu itu Wesley baru saja membeli sebuah lukisan. Lalu ada seorang pelayan yang datang ke rumahnya. Saat itu sedang musim dingin dan pelayan itu hanya bisa melindungi tubuhnya dengan kain linen yang sangat tipis. John Wesley tergerak untuk membuka dompetnya, memberikan uangnya untuk bisa membelikan dia sebuah jaket yang lebih baik. Tapi waktu itu John Wesley membuka dompetnya, tetapi ternyata uangnya terlalu sedikit untuk bisa membeli sebuah jaket, sebuah mantel. Dengan segera dia sadar bahwa Tuhan tidak berkenan dengan cara dia menghabiskan uang. Akibat kejadian itu, saudara, Wesley mulai membatasi pengeluarannya. Dia berkomitmen untuk lebih memberikan uangnya kepada orang miskin. Dan dia mempraktekkan apa yang menjadi komitmennya. Sewaktu dia memiliki penghasilan 30 pound, pengeluarannya 28 pound. Jadi sisa 2 pound itu dia berikan kepada orang miskin. Tahun berikutnya penghasilannya bertambah menjadi 60 pound. Tetapi dia tetap hidup dengan 28 pound itu. Sehingga sisanya 32 pound dia berikan kepada orang miskin. Dan tahun berikutnya bertambah lagi 30 pound. Dan dia hidup tetap dengan 28 pound. Dan dia memberikan sisanya 62 pound kepada orang miskin. Wesley percaya bahwa semua orang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan berpuluhan, tapi juga memberikan sisa uang dari pengeluarannya. Dengan bertambahnya penghasilan bukan berarti kita menaikkan kenyamanan kita. Tetapi itu adalah kesempatan Allah mengizinkan kita untuk lebih luas lagi memberkati banyak orang. Suatu waktu John Wesley memiliki penghasilan lebih dari 1.400 pound. Tetapi Wesley tetap hidup di dalam 30 pound. Sisanya itu dia berikan kepada orang-orang miskin. Salah satu quotes yang menarik yang Wesley pernah katakan adalah, jika saya mempunyai uang, saya akan memberikan secepat mungkin sehingga uang tersebut tidak berada di dalam hati saya. Ini menarik. Uang itu kalau disimpan, yang rencananya mau dikasih ke orang, akhirnya masuk ke dalam hati dan kita tidak rela untuk memberi. Saudara, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita, berbagi di tengah pandemi, itu bukan soal berapa banyak yang kamu miliki sekarang. Berapa kayanya kamu hari ini, bukan. Tapi ini soal hati yang mengucap syukur kepada Allah. Kita tidak akan pernah menghitung-hitung kepada Allah. Karena kita sadar Allah telah terlebih dahulu baik kepada kita. Sehingga ketika kita memberi, itu karena kita mencintai sesama kita dengan memanfaatkan uang yang Allah percayakan kepada kita.
Saudara, ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Gereja Kristus Ketapang juga ada banyak hal yang sudah dilakukan di dalam memberi. GKK peduli yang dijalankan beberapa bulan sungguh boleh menjadi berkat. Lewat makanan, lewat masker, minuman. Ada banyak kesaksian-kesaksian driver-driver ojol itu berterima kasih. Mereka belum makan dari pagi dan siang mereka bisa menyantap makanan. Saudara, bukankah itu yang lebih membahagiakan hidup kita daripada kita mengupgrade diri kita dengan gadget-gadget terbaru, dengan perangkat-perangkat terbaru? Itu sukacita sih. Tetapi sukacita yang sementara, bukan? Sebulan, 2 bulan kemudian mungkin kita sudah tidak senang lagi. Tetapi ketika kita memberi, sukacita itu sungguh luar biasa. Memberikan arti di dalam hidup kita. Bahwa kita hidup bukan untuk diri kita sendiri, tetapi untuk menjadi berkat kepada banyak orang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau Tuhan masih boleh memberkati kami. Lewat keluarga, lewat orang tua kami masih boleh makan yang cukup, masih boleh bersekolah, masih punya kuota untuk mengakses internet. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kalau hari ini hati kami digerakkan oleh firman untuk boleh memberi. Tolong kami Tuhan, untuk melihat sekeliling kami, mencari ada yang kekurangan, dan kami mau memberi dari apa yang kami miliki. Tuhan Yesus, tolong kami mohon berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin.